hipertensi ini apa sih sebenarnya gitu. Lalu apakah setiap orang yang biasanya tekanan darahnya itu misalnya tadi misal 150 nih, apakah dia pasti dinyatakan hipertensi atau ada pertimbangan lain, dok? Dokter, kan kalau hipertensi ini artinya pasti ada penyebab awalnya ya. Nah, biasanya apa sih, dok, perilaku masyarakat tuh yang cenderung membuat masyarakat tuh menderita hipertensi seperti itu? Ketika seseorang menderita hipertensi tadi yang dokter nyatakan, apakah mereka itu akan langsung diberi pengobatan ataukah mereka harus mungkin merubah gaya hidupnya dulu? Nah, itu seperti apa sih, dok, biasanya untuk tata laksananya untuk penderita? Kita sering dengar ya, dok, kalau misal masyarakat diberi obat hipertensi kan katanya harus setiap hari tuh, dok. Iya. Sering tuh kita dengar di masyarakat bahwa kami nggak mau minum obat hipertensi setiap hari karena takut nanti kecanduan, ketergantungan, takut rusak ginjal. Nah, ini sebenarnya mitos atau fakta sih, dok? Bersenang-senanglah karena waktu ini yang kan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode pertama program Ngorokes, ngobrol seputar kesehatan. Ini adalah sebuah program ngobrol santai bersama praktisi kesehatan untuk membahas berbagai hal tentang kesehatan. So, buat kalian yang pengen makin sehat, yuk Ngorokes bareng Dr. Rizky Akbar Mujahid. Dokter, selamat datang, dok. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Dokter, boleh ceritain dulu dong tentang dokter nih kepada teman-teman yang lagi menonton video ini? Iya, mungkin perkenalkan, saya Dr. Rizky Akbar Mujahid. Kesehariannya saya dipanggil Dr. Akbar. Saya kesehariannya bertugas di Puskesmas Perawatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tugas utama saya saat ini memberikan pelayanan di klaster 3 dan di klaster 2. Oke, makasih dokter. Nah, jadi dokter, program ini sebenarnya kita itu ingin berbagi kepada masyarakat. Mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengerti terkait topik yang akan kita bahas ini, dok. Sehingga kasusnya masih cukup tinggi nih di wilayah kerja kita gitu. Apa masalahnya? Yaitu masalah hipertensi, dokter. Nah, mungkin dokter bisa diceritain dulu nih kalau hipertensi ini apa sih sebenarnya gitu, supaya masyarakat juga bisa lebih tahu, bisa mencegah terkait penyakit ini, dok. Iya. Nah, saya tuh sering kan ditanya, "Dok, hipertensi itu apa? Dok, saya ini hipertensi kah?" Nah, biasa kalau ditanya seperti itu, saya jelaskan. Dari kata bahasa kan hipertensi atau hypertension. Nah, itu kalau secara bahasa artinya tekanan tinggi. Nah, tekanan tinggi yang dimaksud itu apa? Itu adalah tekanan tinggi pada pembuluh darah. Nah, kita akan mengatakan seseorang mengalami tekanan darah tinggi apabila saat dilakukan pengukuran itu terukur tekanan darah sistolnya di atas atau lebih dari 130 mmHg dan diastolnya di atas dari 80 mmHg. Nah, itu kita sudah mulai waspada ya. Ini adalah tanda dari hipertensi. Nah, kemudian akan kita pantau. Biasanya kita akan memulai pengobatan ketika tekanan darahnya sudah mencapai di atas lebih dari 150/90 mmHg. Oke. Jadi ada batas tertentu, dok, ya, untuk menyatakan seseorang itu menderita hipertensi. Iya. Nah, lalu apakah setiap orang yang biasanya tekanan darahnya itu misalnya tadi misal 150 nih, apakah dia pasti dinyatakan hipertensi atau ada pertimbangan lain, dok? Nah, itu sering kami ketemu di praktek sehari-hari.
pasien datang tekanan darahnya 150/90. Nah, itu kita tidak langsung, wah Bapak hipertensi, bukan. Kita kaji dulu, Bapak sebelumnya pernah berperiksa belum tekanan darah? Pernah. Berapa tekanan darah sebelumnya? Ya, apabila pasien mengatakan tekanan darah sebelumnya relatif normal, maka tekanan darah yang saat ini perlu kita konfirmasi. Biasanya kita minta pasien untuk istirahat, kemudian kita ukur ulang, atau untuk kondisi yang saat ini tekanan darahnya tinggi, itu kita minta pasien untuk kontrol kembali beberapa hari kemudian untuk memastikan. Karena tidak jarang orang-orang yang sebenarnya berada dalam tekanan darah yang normal, mungkin karena sedang sibuk beraktivitas atau sedang terburu-buru untuk diperiksa, itu tekanan darahnya terukur normal. Jadi tidak semua yang terukur tinggi langsung kita katakan hipertensi. Perlu beberapa kali pemeriksaan untuk memastikannya. Berarti beberapa kalinya itu apakah tadi 2 kali atau 3 kali atau idealnya berapa kali? Itu biasanya kita akan menanyakan riwayat pemeriksaan sebelumnya. Apabila pada saat datang tekanan darah tinggi, kemudian di catatan medis sebelumnya memang pernah tinggi atau lebih tinggi dari tekanan darah yang ada saat ini, nah itu sudah kita pastikan bahwa pasien tersebut tekanan darahnya memang tekanan darah hipertensi. Oh iya. Namun apabila baru 1 kali tatap muka, nah itu kita akan melakukan pemeriksaan. Biasanya ketika pasien terukur tinggi, kita minta pasien untuk beristirahat. Setelah beristirahat, kita lakukan pemeriksaan ulang. Apabila secara pemeriksaan berulang dalam kondisi rileks, pasiennya masih terukur tinggi, nah maka kita akan menyatakan bahwa tekanan darah yang bersangkutan memang tekanan darah yang tinggi atau hipertensi. Oh iya. Nah, dokter, kan kalau hipertensi ini artinya pasti ada penyebab awalnya ya. Nah, biasanya apa sih dok perilaku masyarakat tuh yang cenderung membuat masyarakat tuh menderita hipertensi seperti itu? Iya, jadi untuk hipertensi itu merupakan kondisi medis yang multifaktorial. Namun kita akan fokus faktor apa yang paling berpengaruh ya. Ini yang paling berpengaruh itu adalah lifestyle atau gaya hidup. Gaya hidup yang saya maksud itu adalah kebiasaan fisik dan nutrisi atau pola diet keseharian. Nah, tekanan darah tinggi itu biasanya muncul pada orang-orang yang aktivitas fisiknya itu rendah. Atau kita bilang sedentary lifestyle, misalnya dalam kesehariannya lebih banyak duduk, lebih banyak berbaring, atau pekerjaan kesehariannya sangat minim melibatkan aktivitas fisik. Nah, itu resiko terhadap hipertensi. Kemudian yang kedua, pada populasi orang-orang yang jarang konsumsi buah dan sayur, namun mempunyai kecenderungan untuk mengkonsumsi tinggi natrium atau konsumsi yang tinggi garam. Nah, ini juga merupakan faktor resiko terjadinya hipertensi. Jadi 2 ini yang paling sering mempengaruhi mengapa seseorang itu muncul tekanan darah terukur tinggi dalam kesehariannya. Jadi 2 dok ya tadi, mungkin ada banyak faktor tadi yang seperti dokter sampaikan, cuman yang 2 ini yang seringnya itu yang paling utama karena dia jarang beraktivitas fisik sama dia kurang makan buah dan sayur gitu dok ya? Iya. Nah lalu ketika seseorang menderita hipertensi tadi yang dokter nyatakan, apakah mereka itu akan langsung diberi pengobatan ataukah mereka harus mungkin merubah gaya hidupnya dulu? Nah itu seperti apa sih dok biasanya untuk tata laksananya untuk penderita hipertensi ini? Ya, untuk tata laksana utama dari hipertensi itu yang pertama adalah perubahan lifestyle. Ya, contohlah asumsi kita ketemu pasien pada saat pengukuran berulang, tekanan darahnya 130/90 atau 140/90, kita nyatakan sebagai hipertensi. Ini adalah hipertensi yang harus ditata laksana dengan perubahan lifestyle. Nah, perubahan lifestyle itu yang pertama, dia harus meningkatkan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang setara dengan pengobatan ialah aktivitas fisik yang dia melakukan olahraga minimal 30 menit per hari. Atau apabila dia tidak bisa setiap hari, itu bisa selang-seling hari. Misal Senin, Rabu, Jumat, yang di totalnya itu 150 menit per minggu. Nah, itu yang pertama ya, olahraga. Kemudian yang kedua, dia melakukan diet. Diet yang dimaksud ialah dia mengurangi konsumsi natrium, mengurangi konsumsi garam, mengkonsumsi rendah karbohidrat simple, dan juga dia membatasi
asupan karbohidrat dan glukosa. Nah, karena nantinya faktor risiko diabetes ini akan beriringan dengan hipertensi. Nah, jadi untuk tata laksana awal itu adalah perubahan lifestyle. Nah, berapa lama itu perubahan lifestyle yang harus dilakukan? Itu harus dilakukan selama 3 bulan. Jadi apabila seseorang dinyatakan sebagai hipertensi, kemudian melakukan perubahan lifestyle selama 3 bulan, baru harus kita evaluasi. Apabila ternyata normal, maka lifestyle-nya harus dipertahankan. Ya, namun apabila ternyata dengan perubahan lifestyle tersebut sudah dilakukan, tekanan darahnya tetap tinggi atau cenderung tetap di atas normal, nah di sini baru kita pertimbangkan untuk memulai pemberian obat. Oke. Jadi artinya untuk penderita hipertensi ini nggak langsung serta-merta dikasih obat dok ya? Tidak. Jadi tahap awal dulu harus perubahan dari pola hidupnya dulu. Jika dari evaluasi ternyata perubahan pola hidupnya tidak berpengaruh terhadap tekanan darahnya, baru terapi ke obat gitu. Iya. Nah, cuman kita sering dengar itu dok, kalau misal masyarakat diberi obat hipertensi, kan katanya harus setiap hari tuh dok. Iya. Sering tuh kita dengar di masyarakat bahwa oh kami nggak mau minum obat hipertensi setiap hari karena takut nanti kecanduan, ketergantungan, takut rusak ginjal. Nah ini sebenarnya mitos atau fakta sih dok? Wah, itu memang sering kita mendengar di masyarakat ya, terutama saat kita kumpul-kumpul keluarga atau di warung-warung. Memang sering banyak asumsi anggapan seperti itu. Biasanya yang paling ditakutkan itu adalah minum obat setiap hari merusak ginjal. Ya mungkin pada kondisi-kondisi tertentu iya, tapi bukan di kasus hipertensi. Nah, pada kasus hipertensi, seseorang yang mempunyai tekanan darah tinggi itu apabila tidak mendapatkan pengobatan yang adekuat, maka seseorang tersebut akan mengalami kerusakan ginjal. Justru dengan pemberian obat antihipertensi, obat tersebut akan melindungi ginjalnya dari kerusakan karena hipertensi. Jadi bisa kita simpulkan ya, asumsi-asumsi bahwa obat antihipertensi pada penderita hipertensi merusak ginjal itu adalah hoax. Karena sebenarnya obat antihipertensi pada penderita ginjal justru merupakan obat yang melindungi pasien tersebut dari kerusakan ginjal akibat dari hipertensinya. Oke. Nah jadi sudah terjawab ya bahwa kalau kalian mungkin ada punya keluarga atau mungkin bahkan kalian sendiri yang menderita hipertensi, pastikan untuk minum obat hipertensi secara teratur untuk melindungi ginjal justru dok ya, bukan menambah resiko ketergantungan ataupun merusak ginjal, tapi justru akan menjaga kalian dari penyakit penyerta lainnya mungkin yang disebabkan oleh hipertensi itu sendiri. Berarti dok mungkin kalau misalnya nih, kalau kita punya keluarga nih dok yang hipertensi, kan agak susah nih kita tuh kalau membujuk mereka untuk minum obat gitu dok. Dokter punya kiat-kiat nggak sih dok untuk apa bahasa yang lebih mungkin bisa merayu mereka untuk mau berobat seperti itu dok? Iya Pak Haris, saya waktu awal-awal bertugas juga bingung bagaimana cara meyakinkan pasien untuk dia mengkonsumsi obat setiap hari. Namun biasa akan saya ajak berdiskusi, mau nggak minum obat ini setiap hari, tahu nggak manfaatnya, tahu nggak resikonya. Biasanya saya akan jelaskan bahwa penyakit hipertensi itu raja dari segala penyakit. Karena penyakit hipertensi ini apabila tidak dikelola dengan baik, itu akan memunculkan penyakit-penyakit yang lain. Misalnya pada otak itu mengakibatkan stroke, entah karena munculnya sumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Kemudian pada hipertensi pada jantung itu akan mengakibatkan adanya gangguan aliran darah ke jantung, mengakibatkan henti jantung atau gangguan irama pada jantung. Kemudian organ yang berdampak lainnya adalah di ginjal. Nah, pada penderita hipertensi, orang yang tidak dikelola dengan baik, ginjalnya akan cepat mengalami kerusakan. Nah, ini biasa saya sampaikan kepada pasien apabila kondisi hipertensinya tidak diobati dengan baik. Saya asumsikan seperti ini bahwa mungkin kita semua punya jatah umur organ yang sama. Ya anggaplah kita punya jantung yang akan berdetak selama 100 tahun selama hidup kita. Nah 100 tahun itu asumsi kalau tekanan darah kita normal. Nah namun 100 tahun tersebut tidak akan berlaku pada orang yang mempunyai penyakit komorbid yaitu hipertensi. Bisa jadi
harusnya jantungnya bisa berdetak selama 100 tahun. Namun karena ada hipertensi yang tidak dikelola dengan baik, bisa jadi jantungnya akan cepat rusak. Bahkan di umur 40-45 itu sudah ada mulai gejala-gejala kerusakan jantung. Nah, oleh karena itu biasa saya tawarkan kepada pasien, ini mau sama-sama kita kelola hipertensinya atau kita biarkan organ otak, jantung dan ginjalnya cepat rusak karena hipertensinya tidak dikelola dengan baik. Nah, rata-rata setelah kami berdiskusi, berdialog, itu mulai terbuka wawasan atau pikiran dari pasien untuk mengkonsumsi obat antihipertensi secara rutin. Ya mungkin tantangannya tidak semua obat antihipertensi itu cocok ya untuk satu pasien karena obat antihipertensi itu ada banyak macamnya. Nah, biasanya akan saya jelaskan apabila cocok kita akan bertahan di obat tersebut. Namun apabila muncul keluhan-keluhan yang tidak nyaman dengan suatu obat, kita sarankan untuk berkonsultasi dan kita pertimbangkan obat antihipertensi yang lain yang sesuai dengan profil pasien tersebut. Oke. Baik dok, mungkin kalau dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir dapat saya simpulkan mungkin dok ya, pertama dulu untuk mencegah dulu dok. Artinya kalau kita ingin terhindar dari penyakit hipertensi, maka kita harus rajin beraktivitas fisik dengan olahraga. Tadi minimal sehari 30 menit atau dalam seminggu selama 150 menit totalnya dok ya. Lalu kita juga harus membiasakan makan buah dan sayur setiap hari. Dan juga membatasi konsumsi natrium harian dok ya, jangan sampai berlebihan. Nah bagi kalian yang mungkin terlanjur menderita hipertensi, maka tadi dipastikan dulu jika memang sudah melalui diet tidak berhasil, maka konsumsilah obat hipertensi secara rutin untuk melindungi dari dampak buruk dari hipertensi itu sendiri, sehingga kita semua bisa terjaga kesehatannya dan bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Dokter mungkin ada tambahan dok sebelum kita tutup sesi kita pada hari ini? Ya, di sini saya ingin menekankan bahwa yang paling penting yang harus kita lakukan adalah menjaga gaya hidup yang sehat, berolahraga secara teratur, dan mengurangi asupan dari natrium atau garam. Karena saya pernah berdiskusi dengan pasien, ada pasien yang orang tuanya dari bapaknya hipertensi, dari ibunya hipertensi, berarti secara genetik pasien tersebut besar peluang atau potensinya menderita hipertensi. Namun yang bersangkutan rutin melakukan olahraga dan menjaga pola hidupnya. Hingga sampai dia berusaha lansia, sampai dia berusaha kakek nenek punya cucu, ternyata hipertensi tidak datang kepada dia. Nah itu yang luar biasanya perubahan gaya hidup yang sehat. Apapun genetik penyakit yang berpotensi di tubuh kita, apabila kita menjaga gaya hidup yang sehat, berolahraga, mengkonsumsi buah dan sayur, menghindari gambar berlebih, insya Allah penyakit-penyakit yang tidak menular tersebut dapat dihindarkan dan dicegah. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Oke dokter. Dokter terima kasih banyak sekali lagi untuk edukasinya pada hari ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk seluruh penonton kita. Amin. Dan harapannya juga angka hipertensi bisa kita turunkan, bisa kita tekan, sehingga derajat kesehatan masyarakat bisa lebih baik lagi. Amin. Oke. Baik teman-teman, terima kasih banyak setelah menyaksikan video ini. Saya selaku moderator mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan atau salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.